Halo anak-anak semua kelas 7. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Diani dari SMP Negeri 18. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Pada bab 2 ini, indikator pencapaian kompetensinya adalah 1. Mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma. Kemudian mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menunjukkan perilaku sesuai norma, menunjukkan macam-macam keadilan, dan menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada kali ini, kita akan membahas lebih lengkap lagi tentang pengertian dan macam-macam norma. Ada pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Anak-anak tahu artinya? Pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung artinya adalah bahwa ketika kita berada di suatu tempat atau di suatu wilayah, maka kita harus mentaati atau mengikuti aturan yang ada di wilayah tersebut. Karena terkadang aturan atau norma yang berlaku antara satu daerah, satu wilayah dengan wilayah yang lain ada yang berbeda. Maka hendaklah kita bisa menghormati aturan di mana kita berada. Contohnya, ketika kita berada di Kota Semarang, maka kita harus mengikuti norma yang ada di Kota Semarang. Biasanya yang sedikit ada perbedaan adalah norma-norma yang berlaku sesuai dengan adat istiadat. Tetapi kalau norma hukum adalah berlaku secara nasional. Demikian arti daripada pepatah ini. Dalam bab 2 ini dibagi dalam 3 sub pokok bahasan, yaitu norma dalam kehidupan masyarakat, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat satu persatu. Norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tersebut. Dalam kehidupan di masyarakat, agar tidak terjadi perpecahan atau konflik, maka mengharuskan adanya aturan untuk menjamin terciptanya keadaan yang aman, nyaman, tertib, terkendali. Dengan adanya norma yang berlaku dalam masyarakat, diharapkan setiap warga masyarakat memiliki kesadaran atas batasan dari suatu perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Beragam norma diterapkan dan melekat di tengah kehidupan masyarakat sehari-hari. Norma-norma yang ada biasanya bisa berupa aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis yang dipatuhi masyarakat guna menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan harmonis. Nah, norma juga sering disebut sebagai suatu kaidah yang berlaku untuk mengatur setiap tingkah laku atau perbuatan manusia. Dengan adanya norma, maka tatanan kehidupan dalam lingkungan masyarakat akan tetap terjaga. Dan bila ada sebagian warga yang tidak patuh, maka tatanan masyarakat tersebut akan kacau dan terjadi keadaan yang tidak aman, tidak nyaman bagi warga masyarakat. Nah, sekarang kita lihat pengertian norma secara singkat. Norma adalah petunjuk atau kaidah atau ketentuan atau aturan yang digunakan masyarakat sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam norma terdapat perintah, larangan, dan sanksi-sanksinya dan sumber norma. Di dalam masyarakat terdapat macam-macam norma.
Ada 4 macam norma yang berlaku di lingkungan kita. Yang pertama yaitu norma agama, yang kedua norma kesopanan, ketiga norma kesusilaan, dan yang keempat adalah norma hukum. Kita lihat satu persatu. Norma agama. Apakah norma agama itu? Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Merupakan aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini biasanya berisi perintah yang harus dijalankan oleh umat beragama dan larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh umat beragama. Norma agama memiliki sifat dogmatis yang berarti bahwa aturan yang ada tidak boleh ditambah atau dikurangi nilainya sesuai dengan yang tertulis pada kitab suci masing-masing agama. Norma agama sendiri dipercaya jika dilanggar maka akan dikenai sanksi berupa dosa dan hukuman yang akan diterima setelah manusia meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, norma agama berbeda-beda menurut agama masing-masing. Karena di Indonesia ada 6 agama, maka 6 agama itu memiliki sumber hukum norma agama masing-masing. Ya, yaitu ada Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing agama memiliki norma agama masing-masing. Contoh penerapan norma agama, yaitu menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Muslim menjalankan sholat 5 waktu, untuk penganut agama Nasrani menjalankan ibadah di gereja, dan lain sebagainya. Kemudian berbakti kepada orang tua dan guru, berdoa sebelum beraktivitas, menjauhi perbuatan yang dilarang agama seperti mencuri, membunuh, berjudi, dan lain-lain. Kemudian bagi Muslim menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa, dan lain-lain. Bagi umat Kristiani menjalankan ibadah di gereja, dan lain-lain. Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Sumbernya adalah suara hati nurani. Ya, aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya dari hati nurani. Norma ini merupakan sesuatu yang kita jalani dan kita rasakan setiap harinya, di mana seseorang didorong untuk melakukan tindakan yang baik dan menghindari tindakan yang buruk. Berdasarkan ajaran norma ini, biasanya orang yang melanggar akan mendapatkan sanksi berupa perasaan bersalah, penyesalan, bahkan dikucilkan dari anggota masyarakat. Contoh pelanggaran norma kesusilaan yaitu menyontek, kebiasaan menyontek, menghina atau mengajak temannya berpakaian tidak senonoh di tempat umum, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan pada norma yang selanjutnya, yaitu norma kesopanan. Apakah norma kesopanan itu? Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Norma kesopanan merupakan aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga sopan santun, tata krama atau etika, dan adat istiadat setiap individu. Hal tersebut dikarenakan di Indonesia adalah negara dengan beragam suku budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda dan hidup berdampingan satu sama lain. Norma ini diberlakukan untuk menjaga dan menghargai satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan diberlakukannya norma kesopanan adalah penerimaan diri dari masyarakat, mampu menghargai orang lain khususnya orang yang lebih tua, memahami hakikat dan tata etika dalam bergaul, dan mampu bersosialisasi dengan baik tanpa melanggar hal-hal yang tidak baik. Seperti pada contohnya, berpamitan saat hendak keluar rumah,
menghormati orang tua dan guru, menyebut dengan panggilan kakak, mas, mbak, dan sebagainya kepada orang yang lebih tua, tidak meludah sembarangan di tempat umum, bertutur kata sopan kepada siapapun tanpa kecuali. Yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab atau lembaga negara seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Norma ini memiliki sifat memaksa untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Norma ini diberlakukan untuk memastikan adanya keadilan yang diterima setiap orang dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, rukun, serta damai. Karena sifat norma ini tertulis dan memaksa, maka jika aturan yang ada dilanggar, maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang ada, seperti denda, kurungan, atau penjara. Seperti contohnya di Indonesia sendiri, aturan hukum yang ada berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang tertinggi. Sehingga jika melakukan pelanggaran seperti mencuri atau tidak membayar pajak sesuai ketentuan, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Demikian anak-anak pembahasan macam-macam norma pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan lagi pada kesempatan berikutnya dalam macam-macam tingkatan norma. Sampai ketemu lagi dalam sub pokok bahasan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.